Berjumpa lagi nih dengan kami kelompok 7 pada praktikum ketiga kali ini. Eits, tunggu dulu, nggak lengkap rasanya kalau kami belum memperkenalkan diri satu persatu. Inilah dia anggota kelompok kami. Halo, saya Muhammad Nuriski sebagai ketua kelompok. Kenalkan, saya Rio. Hai, saya Rizati Oktiza Agisti. Hai, saya Desti Kartika Atni. Hola, saya Muhammad Karunia. Hai, saya Karin Betari. Hai, saya Muhammad Taufik Rizal Farid. Dan hai, saya Norjehan Rihadatul Aish. Salam sehat. Tidak terasa ini jadi pertemuan penutup bagi kita. Bukan berarti pertemuan terakhir ya. Kita masih bisa berjumpa di kemudian hari setelah kita menjadi perawat yang profesional nantinya. Setiap minggu kita lewati dengan saling membagi informasi mengenai keselamatan kerja dan keselamatan pasien yang kita tangani tentunya. Kami berharap informasi-informasi yang kami berikan akan dengan mudah dipahami dan bisa kita terapkan langsung di lapangan pekerjaan atau saat kita turun ke lapangan. Nah, pada minggu ini kami akan memberikan informasi mengenai bagaimana alur pasien dari ruang gawat darurat pindah ke ruang rawat inap. Apa saja ya yang akan kita bahas? Penasaran? Pengen tahu kan? Yuk simak videonya. Nah, sebelum masuk ke materi utama, aku mau jelasin dulu apa maksud dari gawat itu. Jadi, gawat adalah suatu keadaan yang mengancam nyawa dan kecacatan yang memerlukan penanganan dengan cepat dan tepat. Sedangkan gawat darurat medis adalah suatu kondisi dalam pandangan penderita, keluarga, atau siapapun yang bertanggung jawab dalam membawa penderita ke rumah sakit memerlukan pelayanan medis segera. Pelayanan gawat darurat adalah bagian dari pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh penderita dalam waktu segera mungkin untuk menyelamatkan kehidupannya. Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun 2012. Instalasi gawat darurat mempunyai peran penting dalam menyelamatkan pasien dan memiliki syarat-syarat tertentu untuk membangun unit gawat darurat itu sendiri. Nah, rumah sakit memiliki peranan dan tujuan sebagai pelayanan kesehatan yang memiliki beberapa kegiatan, yaitu seperti pelayanan gawat darurat, rawat jalan, pelayanan rawat inap, dan pelayanan rujukan yang sudah mencakup pelayanan rekam medis. Satu dari beberapa unit yang menyediakan informasi yang penting untuk meningkatkan pelayanan terhadap pasien adalah unit rawat inap. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien pada bagian kedua salah satunya menguraikan tentang memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya. Selanjutnya, khusus untuk mendukung jaminan pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yang secara khusus menekankan bahwa gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk keselamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Apa sih instalasi itu? Jadi instalasi itu fasilitas penyelenggara pelayanan medis, penunjang medis, pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit. Instalasi rawat inap atau opname adalah istilah yang berarti proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, di mana pasien diinapkan di suatu ruangan di rumah sakit yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan, yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, dan rehabilitasi medik. Pengertian pelayanan pasien rawat inap adalah salah satu bentuk proses pengobatan atau rehabilitasi oleh tenaga pelayanan kesehatan profesional pada pasien yang menderita suatu penyakit tertentu, dengan cara diinapkan di ruang rawat inap tertentu sesuai dengan jenis penyakit yang dialaminya. Fasilitas rawat inap disediakan dan dijalankan secara sistematis
oleh tenaga medis dan non-medis. Disediakan oleh pihak penyedia pelayanan kesehatan, yaitu klinik, rumah sakit, dan puskesmas. Untuk penerimaan pasien, pelayanan rawat inap dan transportasi rawat inap di rumah sakit memiliki prosedur yang harus diikuti. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan teman saya berikut ini. Pertama, penerimaan pasien rawat inap merupakan salah satu kegiatan dari penyelenggaraan rekam medis yang dimulai ketika pasien datang sampai pasien kembali pulang. Prosedurnya yaitu: pertama, pasien datang bersama perawat, lalu kedua, perawat membantu pasien hingga pasien menempati tempat tidur dengan nyaman. Ketiga, identifikasi pasien dan nomor tempat tidur dengan kamar yang dipesan. Keempat, perhatikan pasien secara menyeluruh. Kelima, bila pasien menggunakan infus, letakkan infus pada tiang infus, lalu atur tetesan sesuai dengan program dokter yang merawat. Keenam, pastikan pasien sudah merasa nyaman. Ketujuh, lakukan serah terima dengan teliti antara perawat yang mengantar dengan perawat yang menerima pasien. 8. Baca dengan teliti dan jelas program dokter yang ditulis pada catatan dokter. 9. Tulis terapi yang sudah diberikan di UGD atau poli pada daftar obat pasien rawat inap dan diparaf oleh perawat yang mengantar. 10. Setelah serah terima selesai, tulis terapi obat pada daftar obat sesuai dengan instruksi dokter. 11. Hubungi bagian gizi untuk memesan makan pasien sesuai dengan dietnya dan buatkan form pemesanan diet, berikan kepada petugas gizi. 12. Lakukan pengkajian rawat inap, observasi tanda-tanda vital dan orientasi pasien baru. 13. Beri kesempatan kepada pasien atau keluarga untuk bertanya sebelum perawat meninggalkan pasien. 14. Apabila semua sudah selesai, tinggalkan ruangan dengan mengucapkan salam. 15. Perawat mencuci tangan. Hubungi dokter jaga ruangan atau DPJP, memberitahu ada pasien baru bila perlu. Terakhir, 16. Lakukan dokumentasi. Apabila biaya pasien ada penjamin, bubuhkan stempel BPJS atau SKTM pada formulir, catatan perawat, catatan terintegrasi, daftar obat, resep, formulir pemeriksaan penunjang, surat persetujuan tindakan, surat izin pulang, formulir checklist, pre dan post operasi. Lalu, bagaimana kita sebagai perawat melakukan tindakan pada pasien yang berada di ruang rawat inap? Berikut prosedur perawatan pasien rawat inap. Yang pertama, pengontrolan rutin pasien pada perawat dilakukan minimal 2 kali dalam satu shift di luar pengontrolan infus dan pemberian obat. Kunjungan DPJP 1 kali sehari. Apabila DPJP tidak dapat visit, akan digantikan sementara oleh dokter dengan kompetensi yang sama atau dokter jaga rawat inap. Pada hari ketiga, perawatan pasien sudah harus ditegakkan diagnosa pasti. Pada hari kelima, perawatan sudah harus ada perkembangan dan tindak lanjut apakah pasien sudah layak dipulangkan atau rujuk atau tetap dirawat. Apabila target yang diharapkan tidak sesuai, maka Kapelwat koordinasi dengan kepala instalasi rawat inap untuk berkomunikasi dengan DPJP. Apabila ada keluhan, pasien di luar visit DPJP akan ditangani oleh dokter jaga ruangan. Pengunjung anak di bawah 12 tahun tidak diperkenankan masuk ruang perawatan. Dan yang terakhir, transportasi pasien rawat inap adalah kebutuhan transportasi pasien baik yang dirujuk ke pusat pelayanan yang lain, ditransfer ke penyediaan pelayanan yang lain, atau siap pulang dari rawat inap atau kunjungan rawat jalan. Pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain harus sesuai dengan SPO pasien rujuk. Pasien yang akan dirujuk untuk pemeriksaan penunjang karena fasilitas pemeriksaan yang tidak ada, pemindahan pasien antar ruangan sesuai SPO pemindahan pasien. Pasien yang diantar dari UGD ke rawat inap harus sudah dapat dipastikan bahwa kondisi pasien atau hemodinamik sudah stabil.
Ketidakseimbangan antara proporsi pasien dan ketersediaan ruang rawat inap berdampak pada bertambahnya masa rawat pasien dan kesemrautan atau overcrowding di IGD. Overcrowding di ruang IGD menyebabkan banyak kejadian yang merugikan, seperti yang meningkatnya beban kerja, kelelahan staf, kecemasan pasien, medical error, inefisiensi, terabaikannya pasien safety, dan terhambatnya pelayanan. Dampak dari overcrowding yaitu terganggunya kehormatan dan privasi pasien sebab ruang. Dapat disimpulkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana rumah sakit diantaranya seperti bed rawat inap, sumber daya manusia, dan alat kesehatan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya overcrowding dikarenakan memanjangnya length of stay atau LOS akibat tertahannya akses ruang rawat inap. Nah, teman-teman, gimana? Sudah disimakkan video penjelasan dari kami tadi mengenai alur pasien baru UGD ke rawat inap. Apakah sudah paham? Kalau belum, biar kami jelasin sekali lagi ya secara singkat dalam bentuk kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa rumah sakit memiliki peranan dan tujuan sebagai pelayanan kesehatan yang memiliki beberapa kegiatan, yaitu pelayanan gawat darurat, rawat jalan, pelayanan rawat inap, dan pelayanan rujukan yang mencakup pelayanan rekam medis. Gawat darurat medis adalah suatu kondisi dalam pandangan penderita, keluarga, atau siapapun yang bertanggung jawab dalam membawa penderita ke rumah sakit, memerlukan pelayanan medis segera. Unit kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan gawat darurat disebut dengan nama unit gawat darurat atau emergency unit. Sedangkan pelayanan pasien rawat inap adalah satu bentuk proses pengobatan atau rehabilitasi oleh tenaga pelayanan kesehatan profesional pada pasien yang menderita suatu penyakit tertentu, dengan cara diinapkan di ruang rawat inap tertentu sesuai dengan penyakit yang dialaminya. Adapun tata laksana pelayanan itu sendiri meliputi penerimaan pasien rawat inap, perawatan pasien rawat inap, dan transportasi pasien rawat inap. Nah, teman-teman, segitu dulu video dari kami. Dan ya, ini adalah video terakhir dari kami. Semoga video kami kali ini sangat bermanfaat dan juga video-video kami sebelumnya. Terima kasih yang sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Sampai jumpa kembali di lain waktu.